Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sekalipun kita tidak bisa melakukan ibadah tatap muka, tetapi hari ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, sekalipun demikian, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama mulai akan ibadah di rumah kita masing-masing dalam tangan pimpinan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai dan memberkati kita semua. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada, saya yakin pagi hari ini semua dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Mari pagi hari ini di ibadah yang hari Minggu ini kita sama-sama menaikkan satu pujian, menyembah Tuhan, mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu menjamah dan melembutkan hati ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Amin. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti
Engkau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi, oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Haleluya. No one like you, Lord. Tiada seperti-Mu, tiada seperti kasih-Mu, Tuhan. Biar kami menyembah Kau pagi hari ini. Hadirat-Mu kami tahu, Tuhan, ada di tempat kami. Wow. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari sembah Dia. Wow. We worship You. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Mari katakan ini. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ini iman kami Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan sekali lagi. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Engkau ada untuk kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami tetap yakin Tuhan, Engkau ada untuk kami. Haleluya.
Mari sembah Dia, ucapkan syukur. Ini percaya kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini waktunya Tuhan kami duduk diam Tuhan. Menyediakan hati, jiwa, dan telinga kami Tuhan. Untuk sebentar Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu. Untuk setiap kami Tuhan yang mungkin hari-hari ini Tuhan sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Biar setiap Tuhan kami Tuhan, ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan legakan Tuhan. Kami sangat percaya kuasa-Mu berlaku sampai hari ini. Mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu jika pada pagi hari ini kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing untuk beribadah secara daring. Engkau berkati kami, kiranya firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini dapat memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat akan saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Viver perikos kolos, Bapak. Beberapa waktu yang lampau ketika kami di grup WA remaja GIA Kudus yang dulu ada istilah viver perikos koskolo, Bapak. Nah, artinya apa ini? Artinya hidup penuh bahaya atau hidup menyerempet bahaya. Kalimat ini diutarakan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu ketika terjadi perselisihan antara blok barat dan blok timur dan Indonesia terkena dampaknya. Hati-hati, kita hidup di tengah-tengah bahaya atau hidup menyerempet bahaya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, mau tidak mau, kita yang ada di sini, kita yang ada di sana, mengalami peristiwa yang sama. Bapak Ibu dengan saya, saudara-saudara dengan yang lain, ada peristiwa yang sama. Tidak bisa tidak. Kita tidak bisa menghindar. Dan kita tidak bisa pergi jauh karena situasi seperti ini. Di tempat lain ada, di Bandung ada, di Jakarta ada, di Semarang ada, di Jogja ada. Mau kemana kita dengan situasi seperti ini? Kita tidak bisa pindah, tidak bisa kemana-mana. Bahkan seandainya kita mau pergi ke luar negeri, belum tentu kita juga diizinkan atau belum tentu kita mendapatkan visa. Pandemi berkepanjangan yang mungkin membuat kita mengalami peristiwa yang mau tidak mau, kita itu harus hidup dalam situasi seperti ini, Bapak. Mau tidak mau, hidup dalam situasi yang penuh bahaya, menyerempet bahaya. Kenapa? Mungkin kita protokol kesehatan ketat dan saya harapkan, kami harapkan bersama-sama kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Bisa jadi kita tidak tahu datangnya dari mana. Bisa jadi kita tidak tahu entah itu nyenggol orang, entah itu bertemu dengan orang bisa terpapar.
semua bisa terkena. Hidup situasi seperti ini bisa disebut sebagai hidup yang penuh bahaya atau hidup menyerempet bahaya. Hari demi hari, bulan demi bulan, kita hidup dalam situasi seperti ini. Dan mau tidak mau, kita itu ada, enggak bisa menghindar. Mau pergi ke tempat lain, ada. Mau sembunyi, sejauh mana kita sembunyi? Berapa lama kita sembunyi? Saya yakin dan percaya, kita mungkin sudah jenuh dalam situasi seperti ini. Kita tiap hari pakai masker, tiap hari kita mungkin terbatas waktunya. Dan mau tidak mau, kita harus menaati pemerintah. Sampai sekarang harus. Dan hari-hari ini kita hidup dalam situasi yang tidak kita harapkan atau tidak kita inginkan. Nah, hidup menyerempet bahaya. Saya punya cerita, Pak. Suatu ketika di Rahtau itu, Pak. Biasanya ada kerja bakti. Kerja bakti setelah setahun itu kan pasti kan ada 1 kali 2 kali kerja bakti di desa kami, terutama di RT biasanya. Suatu ketika ada kerja bakti di dekat gereja. Dan saya diundang, dalam arti itu biasanya kan kalau orang desa kan ada istilah gotong royong. Dalam situasi seperti ini, saya mau apa? Kok enggak datang nanti juga orang Kristen enggak mau ikut gabung ya? Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin pendeta kok diundang untuk ikut kerja bakti enggak mau datang ya? Mungkin bisa seperti itu. Dan akhirnya mau tidak mau ya udah uang waktu ngangkut bahan baik batu atau mungkin pasir lewatnya depan gereja. Dan yang kerja bakti itu sebelahnya gereja. Mau apa saya? Ya mau enggak mau harus ya ikutlah. Ikut mengerjakan, ikut membantu ngangkut pasir. Yang penting ikutlah. Dan memang hidupnya seperti itu. Dan disitulah saya mengalami ya namanya suatu makna bahwa hidup itu penuh bahaya, terepet bahaya. Saya tidak tahu yang terkena siapa, yang terpapar siapa. Dan kita kerja bakti ya biasa. Kerja bakti, kadang-kadang sebelum kerja bakti itu makan bersama, minum bersama. Kita enggak tahu siapa yang terpapar. Tapi itulah kenyataannya yang harus saya hadapi. Bahkan suatu ketika Bapak Ibu, suatu ketika itu ada jemaat waktu itu pas kebetulan saya tidak berada di gereja karena waktu itu saya ke sekolah. Saya kan membantu sekolah di SMP walaupun belajarnya online. Biasanya saya tuh di SMP seminggu sekali biasalah. Ke sana mungkin bermain dengan teman-teman, ngopi bareng. Lalu jemaat ini datang ke gereja. Pagi tidak ketemu dengan saya siang belum pulang. Ke gereja juga sama. Waktu saya pulang saya diberitahu oleh tetangga, Mas, tadi dicari Pak A misalnya. Saya mau datang ke sana karena tertunda-tunda, akhirnya beberapa hari kemudian baru datang ke jemaat yang tadi itu datang. Setelah ngobrol bareng, sama-sama ngobrol, lama-lama saya cerita. Saya tanya, "Lho Pak, ini kemarin itu Bapak ke gereja wonten apa? Ada apa?" "Oh, ngene Mas. Aku ndek wingi iku awakku rada ra kepenak. Kemarin badan saya tuh enggak enak. Enggak enak terus kok tiba-tiba kok hidung saya kok penciumannya kok enggak mambu ya. Apa itu ibunya masak juga mambu. Terus asap juga enggak mambu. Terus mak masak tak intip ora mambu, aku njaluk tulung Mas. Njaluk tulung kalih sampeyan lho. Njaluk tulung gimana Pak? Tak kon ngeterke teng rumah sakit ben aku biar saya check up apakah saya terkena atau tidak. Waduh, sama deg tuh. Waduh. Saya udah bertamu di situ, sudah ngobrol bareng, minumnya saya udah minum. Bagaimana hidup dan seperti itu? Hidup penuh bahaya, hidup mencerepet bahaya. Dan saya yakin kita mengalami situasi-situasi yang kadang tidak kita inginkan. Tapi itu kenyataannya terjadi dan tidak kita harapkan dan betul-betul terjadi. Dan mau tidak mau kita berada di tempat seperti ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Kristus, apa yang terjadi dengan Daud sebenarnya? Daud ketika dia menjadi raja, dia mengalami berbagai macam banyak hal. Mengalami berbagai macam banyak pengalaman unik dalam hidupnya. Salah satunya adalah peristiwa yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ini.
Nah, kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud pada pasal yang ke-23 ini menggambarkan akan Daud pada waktu itu, Bapak Ibu. Pada waktu itu seperti apa? Nah, digambarkan Bapak Ibu, ini ditulis ketika Daud menjadi raja, ketika waktu itu dia mengalami yang namanya itu dioyak-oyak. Yang mengalami dikejar-kejar oleh Raja Saul pada waktu itu. Karena sebelum jadi raja, Daud itu dikejar-kejar Raja Saul yang akan mau dibunuh dan mau dibinasakan. Karena bagi Saul pada waktu itu Daud sebagai pesaingnya dikejar-kejar. Daud mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Daud tidak melawan raja, tetapi dia mencoba menghindar dari kejaran Raja Saul. Dia tidak mau berkonfrontasi dengan raja, dengan pemerintah pada waktu itu. Dia ingin menyelamatkan diri dengan menghindar dari kejaran dari Raja Saul. Nah, tempat menghindarnya Bapak Ibu, salah satunya adalah ke lembah En-Gedi. Nah, lembah En-Gedi ini lembahnya cukup curam dan berliku, kanan kiri tanah tinggi, kanan kiri tanah tinggi, di tengah-tengahnya ada jurang. Nah, mau tidak mau, ketika Daud menghindar di tempat ini, Daud harus berjalan di tengah-tengahnya, sama dengan kelompoknya waktu itu, atau sama dengan orang-orang yang satu tim dengan Daud. Mau tidak mau Daud seperti itu. Nah, di lembah itu Bapak Ibu, tidak tahu nanti ada apa di depan. Karena lembah itu salah satunya ada lembahnya itu berbelok-belok dan kemudian itu terjal. Kadang-kadang di sini ada tebing, kadang-kadang belokannya itu kanan kiri. Tidak tahu nanti ke depannya ada apa. Bisa jadi di atas ada tentara Saul mau mana juga tidak tahu. Karena lembahnya betul-betul menakutkan. Dan ketika lewat di tengahnya tidak tahu di depannya apakah ada tentara Saul atau tidak. Juga tidak tahu. Atau nanti misalnya ada binatang buas, juga tidak tahu apa yang terjadi di depan. Nah, Daud mengalami peristiwa seperti itu. Dia ingin menghindar dari Raja Saul. Dan ketika dia menghindar, dia masuk lembah En-Gedi, atau disebut sebagai lembah kekelaman, atau disebut juga sebagai lembah kegelapan, atau disebut juga sebagai lembah kematian pada waktu itu. Daud tidak tahu apa yang terjadi di depan. Dan Daud mau tidak mau ketika dia berjalan dalam tengah-tengah lembah kekelaman itu, dia hanya berharap kepada Tuhan. Nah, situasi seperti ini Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan berakhir. Kita tidak tahu situasinya ke depan seperti apa. Di mana-mana kita melihat berita di TV, di mana-mana kita melihat di berita di Facebook, di internet atau di Twitter, beritanya hampir sama. Sesuatu hal yang mungkin bagi kita itu menakutkan. Dan mau tidak mau kita berjalan di tengah-tengah situasi seperti ini. Saya punya teman Bapak di daerah Salatiga. Orangnya prokes banget. Dia taat protokol kesehatan. Ada tamu mau masuk ke rumahnya itu dites pakai termogan. Dia ada tempat cuci tangan. Sampai rumah dipakai hand sanitizer. 3 minggu yang lampau, dia terpapar. Tanpa sadar dia terpapar. Dia mungkin agak meriang, terus kemudian itu batuk-batuk. Dia terpapar. Padahal dia sangat prokes ketat. Habis pergi dari jauh, dia langsung mandi, ganti baju, cuci tangan, dan dia prokes ketat. Ternyata mungkin anaknya yang mungkin pertama kali terkena waktu anaknya itu bermain di luar mungkin. Dan kemudian kembali ke rumah, dan kemudian bercanda dengan bapaknya, kita nggak tahu. Hidup dalam situasi seperti ini seolah-olah kita hidup dalam penuh bahaya. Hidup menyerempet bahaya. Mau ketemu siapa-siapa sekarang sesuatu hal yang tidak seperti dulu lagi. Mau berjabat tangan juga pakai tos. Mau pergi ke rumah orang kita pakai masker. Mau kemana-mana kita harus menaati aturan pemerintah, ada pembatasan. Hidup dalam situasi seperti ini. Daud mengalami peristiwa yang dulu pun menakutkan. Bagaimana tidak? Bukan cuma Saul yang mengejar, tetapi tentara-tentara Saul pun ikut mengejar Daud. Tujuannya cuma apa? Menangkap Daud, bisa jadi memenjarakannya, bisa jadi membunuhnya. Dan Daud pilih menghindar. Dan Daud pilih
berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan dalam situasi-situasi yang Daud yang tidak diinginkan. Nah, sebagai seorang gembala, Daud menggambarkan bahwa Tuhan yang diyakini oleh Daud, Yahweh yang diyakini Daud adalah sebagai gembala agung. Maka ketika Daud berjalan dalam lembah kekelaman, itulah Bapak, dia menuliskan Mazmur yang ke-23, salah satunya di ayat yang keempat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud tidak takut bahaya apa yang terjadi di depan. Daud tidak takut bahaya apa yang terjadi nanti di atas ketika di bawah. Dia tidak takut bahaya. Ketika dia melalui lembah kekelaman, lembah yang gelap sekalipun, dia tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Tuhan besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan yang disembah Daud itu selalu menyertai kehidupan Daud. Kemanapun Daud pergi dan apapun yang nanti akan terjadi. Nah, kenapa sekarang Daud tidak takut bahaya? Salah satunya Bapak Ibu, di ayat ke-34 adalah berbicara mengenai gada dan tongkat. Kita tahu bahwa zaman dulu itu seorang gembala atau seorang yang tukang angon di Israel punya dua alat yang dibawa. Yang pertama itu gada, yang kedua itu tongkat. Nah, gada fungsinya ini untuk sebagai alat pukul. Sebagai alat pukul kalau ada begal atau kalau ada binatang buas yang akan menyerang kambing dombanya. Gada itu fungsinya ketika dipegang, kalau ada binatang buas yang mau mencuri ternak atau makan ternak, maka gada ini akan dipukulkan oleh binatang itu. Gada simbol kekuatan dari sang gembala. Gada simbol kekuatan yang bagi Daud menenangkan jiwa Daud. Hati tenang, aduh, saya tenang karena di tangan gembala saya itu ada gada. Di tangan Tuhan itu ada kekuatan yang melindungi. Di tangan Tuhan ada kekuatan jauh lebih besar yang melindungi Daud dalam perjalanan selama di lembah kekelaman. Selama dalam perjalanan di lembah kekelaman yang mungkin bagi banyak orang itu menakutkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kadang-kadang kita hidup dalam situasi seperti ini. Ketika kita melihat berita, ketika kita melihat kabar, kadang-kadang kita takut loh. Saya juga mengalami situasi yang sama. Melihat berita kok nggak berubah-ubah, kadang-kadang kita takut, medeni. Tetapi di sini Daud mengajarkan Bapak Ibu bahwa dalam situasi apapun ada gada Tuhan tuh yang menenangkan hatiku, yang menenangkan jiwaku. Tuhan lebih kuat dari apapun. Yang menenangkan bagi Daud ketika dia melihat gada Tuhan yang selalu menyertai perjalanan Daud kemanapun Daud pergi. Yang kedua, Daud memandang Tuhan selain dia memegang gada, yaitu dia memandang Tuhan dia sebagai seorang sosok gembala agung. Tuhan memiliki tongkat gembala. Nah, tongkat gembala pada waktu itu Bapak Ibu, tongkatnya itu lurus dan kemudian ada bengkok gini bentuknya. Nah, bengkok. Ujungnya bengkok tujuannya untuk apa? Ketika dombanya mau jatuh ke jurang, itu langsung digeret. Ketika dombanya itu mungkin mau tersesat, itu langsung digeret. Ketika dombanya misalnya mau salah jalan, itu langsung digeret pakai tongkatnya yang panjang gitu loh. Nah, Daud merasakan situasinya seperti itu. Ketika mungkin dia salah jalan, ada yang geret, jangan sampai terjatuh. Ketika Daud mau tersesat misalnya, ada yang geret supaya Daud tidak tersesat, ada yang mengingatkan supaya Daud tidak tersesat. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam situasi seperti ini, kadang-kadang kehidupan itu berubah. Yang awalnya kita mungkin beribadah bersama-sama, bisa di gereja, bisa di rumah tangga, sekarang lewat online. Kadang-kadang dalam situasi seperti ini, kadang-kadang orang mudah putus asa secara iman. Kadang-kadang, waduh, aku ndonga bolak-balik kenyataannya seperti ini. Kadang-kadang hidup manusia itu
nek saking mumpete, itu bisa seperti itu. Tapi di sini Bapak Ibu, ketika Daud mengalami peristiwa-peristiwa yang dalam hidupnya itu menakutkan, dia selalu ingat pada Tuhan. Dan ketika Daud mungkin menyimpang ke kanan, dia mau digandeng, ditarik oleh Tuhan. Jangan sampai ketika dalam hidup dalam situasi seperti ini, di tengah-tengah lembah kekelaman yang harus kita lalui, mau tidak mau, kita berkata, Tuhan aku menyerah. Tetapi bagi Daud, firman Tuhan pada pagi hari menguatkan kita bersama-sama. Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kekuatan Tuhan dan pertolongan Tuhan, itulah yang menghibur kita. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Kristus, mari bersama-sama kita mengimani bahwa dalam situasi seperti ini, kita berjalan dalam lembah kekelaman yang gelap, dan mau tidak mau kita itu harus lewat. Kita ingat Daud. Daud mengalami peristiwa yang serupa dengan beda peristiwa. Kita bahkan baca bersama-sama. Nanti kata aku, coba kata aku diganti dengan nama kita masing-masing. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, kata aku ganti masing-masing Bapak. Coba nanti. Sekalipun puji berjalan dalam lembah kekelaman, puji tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta puji. Tuhan beserta kita dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Dia menyertai kita. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Mari bersama-sama dalam situasi seperti ini, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam jalan yang mungkin saat ini kita masih dalam lembah kekelaman, kita percaya akan pertolongan Tuhan, akan kekuasaan Tuhan, akan kekuatan Tuhan yang melindungi kita, yang menaungi kita. Di saat kita bahaya, kita ditarik oleh Tuhan. Dan ketika mungkin kita salah langkah, kita diingatkan Tuhan, mau untuk ditarik itu. Jangan sampai dalam situasi seperti ini, kita jadi misalnya itu ibadah kita jadi berkurang, doa kita jadi berkurang, atau mungkin hubungan kita dengan Tuhan semakin berkurang. Kita mau ditarik oleh Tuhan. Ketika kita mau tersesat, kita mau ditarik oleh Tuhan. Jangan sampai ketika ditarik oleh Tuhan, kita gedek-gedek dan akhirnya kita tambah tersesat. Dalam situasi seperti ini. Tapi mari bersama-sama bahwa di lembah kekelaman sekalipun, kita tidak takut bahaya. Karena ada gada Tuhan dan ada tongkat Tuhan yang selalu menarik kita untuk berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman seperti ini. Dan kita yakin bersama-sama Tuhan selalu beserta kita, selalu menyertai kehidupan kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan kami dengan kehadirat-Mu jika pada pagi hari ini Kau berkati kami dengan firman-Mu. Engkau ingatkan pada kami Tuhan, di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan inilah yang menghibur kami, yang membuat kami kuat, dan yang membuat kami berkata, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan kami. Berkati kami serahkan dalam tangan-Mu, bangsa dan negara kami, sekiranya dapat segera selesai dari masa-masa pandemi seperti ini. Kami doakan pemerintahan kami, baik presiden, wakil presiden, aparat keamanan, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, perawat, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati juga kami ada di sini. Berkati kota kami, semua kami serahkan dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jaga lindungi kami Tuhan. Dan kami hanya bisa berserah kepada Tuhan, karena Engkaulah Gembala Agung kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah online ini. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan akan menjauhkan kita semua dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu pada hari ini, karena kami mampu dan bisa menyelesaikan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan sekarang kami boleh menyerahkan akan saudara-saudara kami. Engkau akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap sehat di dalam Engkau, supaya kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau, dan kami bisa mendengar akan firman-Mu di setiap saat, sehingga itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah online ini di rumah kita masing-masing, agar Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai perjalanan hidup kita. Maka mari saudara-saudara, kita akan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.